Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Safira Salsabila dengan NIM 123240022 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Institut Prima Bangsa Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas blueprint IT untuk mata kuliah Manajemen Infrastruktur IT dengan judul presentasi yaitu Rencana Strategis Infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung digitalisasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Medika. Sebelum lanjut, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apa sih yang akan terjadi jika rekam medis seorang pasien hilang di tengah tindakan darurat? Nah, itulah gambaran resiko yang sedang dihadapi Rumah Sakit Medika ini. Sistem yang ada saat ini masih usang, terfragmentasi, dan belum memenuhi standar regulasi. Maka blueprint ini hadir sebagai solusinya. Oke, di sini saya akan menyampaikan alur pembahasan kita hari ini. Presentasi ini akan dibagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama, kita akan melihat kondisi dan masalah yang ada pada saat ini. Yang kedua, kita akan bahas arsitektur solusi yang kami rancang. Dan yang ketiga, roadmap implementasi beserta estimasi biayanya. Keempat, evaluasi resiko dan kelayakan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan serta langkah konkret yang bisa kita ambil. Oke, di slide ini kita bisa melihat kondisi Rumah Sakit Medika saat ini. Rumah Sakit Medika saat ini memiliki 10 unit kerja, yang semuanya pasti membutuhkan digitalisasi, mulai dari IGD, poliklinik, farmasi, laboratorium, hingga kasir. Namun, infrastrukturnya sangat terbatas. Hanya ada satu server bertipe tower yang sudah berusia lebih dari 5 tahun, tanpa mekanisme backup otomatis. Di sini juga ada 45 PC operasional dengan spesifikasi rata-rata core Intel 3 dan RAM-nya hanya 4 GB. Yang mana untuk standar sistem rumah sakit modern sudah sangat-sangat tidak memadai. Nah, dari hasil analisis saya, teridentifikasilah 5 masalah utama. Yang pertama adalah Rumah Sakit Medika ini belum comply dengan PMK nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik. Juga belum terintegrasi dengan platform Satu Sehat Kemenkes. Ini menyangkut legalitas operasional rumah sakit. Kemudian yang kedua, data masih silo. Artinya tiap unit bekerja dengan sistem masing-masing. Farmasi masih pakai Excel, lab input manual, kasir punya sistemnya sendiri. Nah, ini menyebabkan duplikasi data dan selisih stok yang sering terjadi. Kemudian yang ketiga, infrastruktur jaringan sudah end of life. Kabel Z5E-nya sudah menurun kualitas. Switch yang dipakai tidak bisa dikelola secara terpusat. Yang keempat, keamanan cybernya nyaris tidak ada. Proteksi hanya mengandalkan antivirus yang gratis, tanpa hardware firewall, tanpa audit log untuk memantau siapa yang mengakses data pasien. Dan yang terakhir adalah performa sistem yang lambat. Loading aplikasi bisa 5-10 detik per halamannya. Database-nya pun sering mengalami locking saat lebih dari 20 user mengakses bersamaan. Inilah gambaran nyata yang menjadi dasar kenapa blueprint ini harus ada. Nah, di sini kalau kita lihat dalam bentuk tabel, kesenjangan antara kondisi saat ini dan target yang ingin dicapai sangat signifikan. Bisa kita lihat dari sisi rekam medis, saat ini masih di kertas dan tidak terintegrasi. Targetnya adalah RME digital sesuai PMK nomor 24 tahun 2022. Kemudian dari sisi jaringan masih Z5E dan switch-nya tidak terkelola. Targetnya fiber optik dengan managed switch. Keamanannya hanya antivirus gratis, targetnya next generation firewall lengkap dengan enkripsi dan audit log. Dan dari sisi integrasi, sistemnya masih silo. Targetnya SIMRS berbasis microservice yang terhubung dengan Satu Sehat. Lalu pertanyaannya, mengapa harus sekarang? Ada 3 alasan yang sangat kuat. Yang pertama, batas kepatuhan regulasi PMK nomor 24 tahun 2022 dan Satu Sehat sudah berlaku. Nah, ini bukan lagi soal pilihan, tapi kewajiban hukum. Kedua, UU Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 sudah aktif. Jika terjadi kebocoran data pasien, Rumah Sakit Medika ini bisa terkena sanksi hukum yang berat. Yang ketiga, dari sisi daya saing. Rumah sakit lain sudah lebih dahulu menggunakan Go Digital. Dan jika Rumah Sakit Medika ini tidak bergerak sekarang, kepercayaan pasien mungkin bisa beralih. Jadi, ini bukan sekedar upgrade teknologi, melainkan ini adalah kebutuhan strategis yang sangat mendesak. Nah, setelah memahami masalahnya, sekarang kita masuk ke solusinya.
Di sini saya merancang arsitektur infrastruktur berlapis dari atas sampai ke bawah. Dari layar pertama adalah internet dan cloud. Rumah sakit Medika ini akan memiliki 2 jalur internet. Nah, dari 2 ISP berbeda. Dengan mekanisme failover otomatis. Jika satu jalurnya mati, sistem langsung beralih ke jalur cadangan tanpa gangguan. Selain itu juga ada cloud backup-nya. Jadi ini untuk menyimpan data yang terenkripsi. Layar keduanya adalah security layer. Ini yang paling krusial karena kami akan merekomendasikan implementasi Next Generation Firewall atau NGFW yang akan dilengkapi Intrusion Prevention. Sistem ini menggantikan firewall Windows bawaan yang saat ini sedang dipakai, yang tidak akan cukup untuk melindungi data medis sensitif. Kemudian layar ketiganya adalah Core Network. Jaringan backbone akan di-upgrade ke fiber optic dengan managed L3 switch yang mendukung FLAN. Artinya, jaringan unit IGD bisa dipisahkan dari jaringan administrasi lebih aman dan lebih terorganisir juga. Kemudian layar keempatnya yaitu server layer. Server tunggal yang ada akan digantikan oleh cluster rack mount. Dengan dukungan high availability, ruang server juga akan distandarisasi dengan AC presisi 24 jam dan APARGAS untuk keselamatan perangkatnya. Kemudian yang terakhir adalah end user. PC staff akan distandarisasi minimal core Intel 5 dengan SSD. Perawat bangsal dilengkapi tablet medis dan di lobi dipasang mesin self-close untuk pendaftaran mandiri pasien. Dari 3 keputusan desain kunci kami memilih fiber optic karena bandwidth, bandwidth-nya memiliki 10 kali lebih besar dari Cat 5e. Selain infrastruktur fisik, SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit juga harus dirancang ulang. Di sini kami akan merekomendasikan arsitektur microservice-nya. Artinya setiap modul berdiri sendiri sehingga jika satu modul diperbaiki, modul lain tidak ikut terganggu. Sistemnya dibagi menjadi 3 klaster besar. Klaster pertama yaitu modul klinis yang akan digunakan oleh dokter dan perawat. Di sini ada rekam medis elektronik dengan kodifikasi ICD-10, CPOE untuk order medis elektronik, Nursing Information System, dan e-resep terkirim langsung ke farmasi. Jadi yang kedua yaitu modul penunjang medis, mencakup laboratory information system yang terhubung langsung ke alat lab secara otomatis. RIS dan PACS untuk radiologi tanpa film fisik, serta manajemen stok farmasi dengan metode FIFO. Kluster ketiga yaitu back office, meliputi sistem billing terintegrasi, executive information system untuk dashboard direksi, manajemen SDM hingga procurement logistik. Di sini yang paling penting adalah integrasi eksternal. Sistem ini wajib terhubung ke Satu Sehat Kemenkes menggunakan standar protokol HL7 FHIR, vClaim BPJS untuk verifikasi kepesertaan dan klaim, serta payment gateway untuk transaksi digital dengan SIM-RS terintegrasi seperti ini. Jadi tidak ada lagi input data berulang di banyak tempat, satu data, satu sumber kebenaran, diakses oleh semua unit berwenang. Selanjutnya ada roadmap implementasi. Implementasi blueprint ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Jadi di sini saya merancang roadmap 3 fase selama 3 tahun. Fase pertama, fase 1 tahun, yaitu konsolidasi infrastruktur dan kepatuhan regulasi. Ini fase yang paling mendesak. Kegiatannya meliputi upgrade jaringan ke fiber optik, pembangunan data center yang proper, pengaktifan RMF. Di fase ini juga implementasi NGFW dan pembuatan SOP keamanan cyber. Kemudian fase kedua atau tahun kedua, integrasi sistem medis dan efisiensi operasional. Di sini kita mulai menghubungkan alat laboratorium langsung ke SIM-RS. Digitalisasi penyimpanan citra radiologi, menerapkan CPOE dan e-resep di semua unit, serta memperluas wifi medis di seluruh bangsal dan menyediakan tablet untuk perawat. Kemudian ada fase ketiga, optimalisasi dan smart hospital. Ini fase inovasi, self-close pendaftaran mandiri di lobi, mobil as untuk pasien, dashboard eksekutif berbasis business intelligence, hingga prediksi kebutuhan logistik berbasis data. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah quick wins.
Hal-hal yang bisa dilakukan dalam 3 bulan pertama tanpa investasi besar, yaitu aktifkan audit log, bikin file klaim BPJS, sahkan SOP hak akses, dan ganti antivirus ke solusi enterprise. Nah, ini bisa langsung memberikan dampak yang sangat positif sambil menunggu investasi besar berjalan. Oke, di slide selanjutnya di sini ada biaya estimasi. Berbicara tentang investasi, kami di sini membagi anggaran menjadi 2 bagian. Yang pertama ada CAPEX dan yang kedua OPEX. CAPEX yaitu atau belanja modal awal ini akan mencakup upgrade jaringan dan hardware sekitar 180 hingga 250 juta rupiah. Kemudian server cluster berkualitas tinggi dari 300 hingga 450 juta, lisensi dan pengembangan SIM RS dari 200 hingga 350 juta, firewall enterprise dan IDR 80 hingga 130 juta, dan standarisasi perangkat end user 150 hingga 200 juta. Jadi jika ditotalkan investasi awal akan diperkirakan antara 910 juta hingga 1,38 miliar rupiah. Nah, angka ini mungkin akan terdengar besar, tapi jika kita lihat dari sisi ROI-nya, antrian pasien diperkirakan akan turun menjadi 60% dengan sistem pendaftaran. Dengan sistem pendaftaran online dan self-close, efisiensi proses farmasi akan meningkat menjadi 40% karena tidak ada lagi input ulang resep manual. Jadi proses klaim BPJS bisa 3 kali lebih cepat dengan bridging otomatis. Dan yang paling penting, resiko denda akibat kebocoran data yang diatur Undang-Undang PDP dapat diminimalisir sepenuhnya. Jadi jika dibandingkan, biaya satu kasus kebocoran data medis atau satu insiden bisa jauh melebihi biaya investasi ini. Jadi ini bukan pengeluaran, melainkan investasi yang akan menghasilkan nilai nyata. Oke, lanjut. Di sini ada resiko dan evaluasi kelayakan. Kami juga tidak akan menutup mata terhadap resiko. Setiap proyek pasti memiliki transformasi digital dan juga tantangannya masing-masing. Kami di sini sudah mengidentifikasi 3 resiko utama beserta strategi mitigasinya. Resiko yang pertama adalah resistensi dari pengguna. Ini akan probabilitasnya sangat tinggi. Ini juga wajar karena perubahan kebiasaan kerja tidak akan mudah. Mitigasinya adalah kami di sini akan merancang program pelatihan wajib sebelum go live, ada penampingan on the job training dari tim IT di tiap unitnya, dan ada periode hybrid selama 6 bulan di mana sistem kertas masih tetap bisa dipakai sebagai cadangannya. Lalu resiko yang kedua, gangguan operasional saat migrasi. Ini merupakan probabilitas sedang, tapi dampaknya sangat tinggi. Mitigasinya yaitu migrasi dilakukan di luar jam sibuk, misalnya malam hari atau akhir pekan. Ada downtime prosedur yang jelas untuk dokter dan perawat jika sistem tidak bisa diakses dan server cadangan standby selalu aktif. Kemudian resiko yang ketiga, di sini ada ancaman keamanan cyber. Probabilitasnya sedang, tapi dampaknya kritis. Mitigasinya yaitu implementasi NGFW dan IDR, backup harian ke cloud, terenkripsi, audit log real time, dan SOP hak akses yang ketat. Berdasarkan seluruh analisis ini, rekomendasi saya yaitu adalah melanjutkan implementasi. Semua resiko dapat dikelola dan manfaat dari sisi keselamatan pasien, kepatuhan regulasi, serta efisiensi operasional jauh melampaui biaya dan resikonya. Jadi, syarat utamanya adalah komitmen nyata dari manajemen dan pembentukan steering committee IT yang aktif. Baik, berlanjut. Di sini ada tata kelola dan sumber daya manusianya. Blueprint ini tidak akan berhasil tanpa sumber daya manusia yang tepat dan tata kelola yang rapi. Unit IT Rumah Sakit Medika ini perlu diperkuat dengan 4 peran kunci. Yang pertama yaitu kepala instalasi SIM RS sebagai pengambil keputusan tim IT. Administrator sistem dan jaringan untuk mengelola infrastrukturnya. Kemudian ada programmer atau juga spesialis aplikasi untuk memastikan integrasi API 1 sehat dan BPJS berjalan dengan lancar. Kemudian ada juga IT Helpdesk sebagai garis pertama bantuan teknis untuk semua stafnya. Dari sisi SOP ada 3 yang wajib segera disahkan. Yang pertama yaitu SOP manajemen hak akses. Jadi ini untuk mengatur proses pemberian, perubahan, dan juga pencabutan akses saat ada mutasi atau resign karyawan. Yang kedua, yaitu SOP backup dan juga contingence.
Ini juga termasuk jadwal backup harian dan wajib simulasi resource setiap 6 bulan sekali. Ketiga, dan ini yang paling sering dilupakan, yaitu downtime prosedur. Panduan tertulis untuk dokter dan juga perawat tentang apa yang harus dilakukan ketika sistem tidak bisa diakses. Mereka harus tahu kapan beralih ke rekam media kertas darurat. Jadi, selain tim IT, seluruh staf rumah sakit juga perlu dilatih, mulai dari cara menggunakan SIM RS baru, sampai literasi keamanan cyber dasar seperti mengenali email phishing dan tidak berbagi passwordnya. Nah, di sini ada kesimpulan dan call to action-nya. Sebelum kita tutup, di sini saya akan merangkum 3 poin terpenting dari seluruh presentasi ini. Poin pertama yaitu kepatuhan regulasi adalah prioritas nomor 1. Blueprint ini dirancang agar Rumah Sakit Medika dapat memenuhi PMK nomor 24 tahun 2022, terhubung ke Satu Sehat, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tanpa langkah ini, legalitas dan akreditasi rumah sakit ini bisa sangat terancam. Kemudian poin yang kedua, keselamatan pasien akan meningkat secara nyata dengan RMI yang terintegrasi, e-resep, dan alat interaksi obat. Risiko kesalahan medis dapat diminimalisir. Data pasien tersimpan aman, diakses cepat, dan juga berkesinambungan dari satu dokter ke dokter lainnya. Kemudian yang poin ketiga yaitu investasi dengan ROI yang terukur. Antrian turun jadi 60%, klaim BPJS 3 kali lebih cepat, kemudian efisiensi farmasi naik menjadi 40%. Jadi total cost of ownership jangka panjang jauh lebih rendah dibandingkan resiko yang ditanggung saat ini. Dan untuk langkah konkret yang bisa kita mulai di minggu ini yaitu bentuk steering committee IT. Alokasikan anggaran fase pertama, tunjuk vendor SIM RS dan juga konsultan jaringan. Segera aktifkan juga audit log sebagai quick win pertama. Transformasi digital bukan pilihan. Ini adalah merupakan keniscayaan bagi Rumah Sakit Medika yang ingin terus melayani dengan selamat, cepat, dan juga terpercaya. Baik, mungkin demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai rencana strategis infrastruktur IT untuk Rumah Sakit Medika. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.